Jadi kita jauh, kita nggak nuduh siapa-siapa, tapi ini artinya bahwa kita jauh dari islahim bainan nas. Indonesia ini jauh dari islahin bainan nas. Ternyata yang sudah seperti Quran adalah contohnya Swedia, Swiss, mana lagi? New Zealand ya, mana lagi? Skandinavia lah pokoknya ya. Finlandia yang adil, aman, nyaman, nggak ada korupsi, nggak ada kediktatoran, teror nggak ada. Bukan Indonesia ternyata yang sudah bagus ini. Nah, Quran telah memberikan bimbingan bagaimana menjadi bashar yang baik, insan yang baik, nas yang baik. Islam agama yang sempurna. Kita harus bangga dengan agama kita. Kesempurnaannya dari kandungan Al-Quran yang memberikan guidance, petunjuk kepada kita semua agar hidup ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan kita, dan kreatif, cerdas, punya masa depan, punya visi, punya pandangan ke depan. Itu semua perintah Al-Quran. Tidak ada kitab suci lain yang seperti itu. Saya baca The Old Testament, baca The New Testament. Tidak seperti Al-Quran. Kitab-kitab itu hanya puji-pujian, nyanyi-nyanyi, menyanjung Tuhan, puji-pujian. Di Old Testament itu banyak sekali tuh. Kalau The New Testament hanya menceritakan perilakunya Yesus yang sangat baik, yang sangat rendah hati dan yang sangat manusiawi itu ya. Tapi memberikan ajaran agar hidup ini membangun keseimbangan, membangun garis-garis prinsip-prinsip wasatiyah, tidak saya jumpai di kitab suci lain. Saya baca karena S2 saya beragama Yahudi, Kristen, Islam. Bukan berarti merendahkan, tidak. Fakta nyata, Islam, Al-Quran, 15 abad yang lalu telah memberikan petunjuk agar hidup kita ini seimbang. Tidak terlalu berat memikirkan akhirat saja, tidak terlalu hanya agama saja lah, agama mahdoh saja, dan tidak berat terlalu materialis saja, duniawi saja. Semuanya harus kita pegang, harus kita kuasai, bahkan kita jadi contoh dalam memberikan kehidupan seperti itu. Bahkan sampai ketika ada Yahudi yang mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Itu Quran jelas sekali. Qul man harrama zinatallah allati akhrajal ibadih wat thayyibati min rizqi qul lil ladzina amanu. Tidak ada yang haram di dunia ini kecuali yang diharamkan. Tidak ada, semuanya boleh. Kiai, syekh, imam, ajengan, pemimpin ulama, semuanya halal sama dengan yang lain, tidak ada bedanya. Daging, kecuali daging babi, semuanya madu, manis-manis, buah-buahan semuanya halal bagi semuanya orang Islam. Tidak seperti agama lain, ada larangan. Kalau biksu dilarang makan daging. Kalau pembesar agamanya dilarang makan kalau sudah jam 12 pagi boleh, tapi jam 12 nggak boleh sampai jam 12 malam. Di Islam tidak ada. Itu antara lain saja, ini contoh. Maka Quran sudah memberikan ajaran kepada kita bagaimana kita menjadi bashar yang maksimal. Apa bashar itu? Manusia yang fisiknya sehat, fisiknya kuat, sehat. Perempuannya cantik kira-kira. Kalau laki-laki ya maco. Memang diperintah Al-Quran. Ketika putrinya Nabi Syuaib menawarkan kepada bapaknya agar Nabi Musa ini diambil menantu, dikatakan innahu laqawiyyun amin. Musa itu ideal, Pak, kuat, maco, dan bisa dipercaya. Artinya ideal. Jadi agama Islam pada cara ringkasnya, agama wasatiyah, bukan hanya untuk kampanye, bukan hanya untuk orasi atau pidato, tapi betul-betul kalau kita paham Al-Quran, agama yang menghormati, menghargai kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu seringkas sampai seperti itulah. Bashar harus sehat, bashar harus kuat, bashar harus maksimal.
Ya walaupun nggak begitu cantik ya, asal sehat kelihatannya menarik ya udah cantik lah. Nggak begitu ganteng kalau kelihatannya maco kan sempurna itu. Nah, perawatan ya perawatan. Ya. Nah, kita tahu semua lah kalau sarinci kita tahu. Walhasil begitu. Nah, ketika agama, mohon maaf, agama Kristen terlalu rohani sebenarnya, terlalu cenderung mistik. Agama Kristen itu dalam teologinya. Nah, Islam datang membuang mistis yang ada di agama Kristen. Ketika agama Yahudi terlalu materialis, terlalu hedonis, agama Yahudi itu diumbar hawa nafsu itu. Mau berisi berapa saja boleh asal kuat, asal pinggangnya kuat. Itu iya. Nggak ada batas. Nabi Daud itu istrinya ratusan, ribu malah. Nabi Sulaiman ribuan istrinya. Halal ya, waktu itu halal loh. Jangan dibaca dengan kacamata sekarang. Nah, Islam mengambil jalan tengah, ya jangan terlalu diumbar, tapi ya tidak hanya satu saja, yang kalau memang kebutuhan ya sampai 4 kalau memang kebutuhan dan mampu. Enggak, ini saya bicara apa aja dulu. Tapi jangan terlalu diumbar, ya enggak. Jalan tengah semualah sebagai bashar. Dunia ini yarithuha ibadiyas salihun. Wa katabna fiz zabur annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Silahkan kekayaan alam ini untuk orang soleh, untuk orang Islam. Walhasil Islam membawa agama yang sempurna sebagai basyariah. Yang kedua, sebagai insan. Islam memberikan ajaran yang sempurna. Bagaimana kita menjadi manusia yang berbudaya, berakhlak, bermoral, beriman, beramal soleh. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kerja keras. Wa tawassaw bil haqq. Prinsip yang selalu berpegang prinsip yang benar. Wa tawassaw bis sabr. Tangguh. Punya moral yang hebat, punya mental yang tebal, punya keberanian. Agak nekat dikit-dikit itulah. Wa tawassaw bis sabr. Kita ini kalau nggak bermental, udah putus asa ini. Udah mati-matian pilpres nggak dapat apa-apa itu kan. Kalau nggak punya mental yang kuat, wah sudah gantung diri itu. Para bikin sudah gantung diri itu. Untung lah kita kuat. Watawasaw bil sabr. Kalau kita bahas insan banyak ya. Insan yang paling penting adalah hatinya. Hati yang paling penting adalah dzauq, intuisi. Intuisi adalah tempat limpahan dari Allah, dari malaikat, dari hawa nafsu, interest atau hasrat, dari setan. Dari satanik, dari egoistik, ego, atau dari angel, malaikat, atau dari Tuhan. Khawatir ilahiyah yang mendatangkan ilham, kasyaf, ma'rifat. Khawatir malakutiyah yang mendatangkan ilmu hak, ilmu yang benar. Khawatir nafsaniyah yang melahirkan nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Khawatir syaitoniyah mendatangkan wasawis wahawajis kalau kita agak lebar sedikit. Walhasil Islam telah memberikan konsep bagaimana menjadi insan yang baik. Tadi basyar yang baik, sekarang insan yang baik. Yang ketiga, ini yang paling penting lagi. Quran memberikan konsep pada kita menjadi nas yang baik. Nas apa? Masyarakat harus mampu hidup bersama. Insan, anas, anis, anisah, unes, mu'anasah, inas. Itu apa artinya? Harmoni, akrab, intim. Jadi Islam mempercayakan, atau Quran mempercayakan kepada manusia membangun tatanan kehidupan yang harmonis sebagai insan. Itu konsep Al-Quran sangat banyak sekali. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Bagaimana kita membangun masyarakat yang ideal, nas yang islah, nas yang yang bermartabat. Sekarang kalau kita lihat yang seperti ini ya bukan di Indonesia, tapi ya di Swedia, di New Zealand, yang adil, nggak ada korupsi, semua sadar pajak, sadar aturan, sadar undang-undang. Bukan Saudi, bukan Mesir, bukan Irak, bukan Indonesia yang nas, yang islahin bain nas ini. Negara-negara Eropa ternyata, bukan kita, bukan. Sebagai individu barangkali kita manusia beriman, baik sebagai insan, tapi sebagai nas jauh dari yang kita harapkan.
Bagaimana Pancasila itu yang paling jauh dari kenyataan adalah sila kelima. Ini malah sekarang ini pemerintah yang berjalan adalah sistem oligarki yang dikuasai orang berduit. Mau berkuasa harus kaya, nggak punya uang jangan harap berkuasa. Mau bikin partai harus kaya, kalau nggak kaya jangan harap kamu partainya akan berhasil. Paham nggak? Sekarang harus orang kaya. Nah, kebanyakan orang kaya ini sekarang kekayaan untuk politik. Kalau dulu waktu zaman Orde Baru nggak bisa kan, kaya sajalah. Sekarang tidak, setelah reformasi, kekayaan yang dikumpulkan ketika Orde Baru untuk digunakan kepentingan politik sekarang di era reformasi. Nah, kalau ente ingin maju politik, harus kaya. Ini orang kaya semua yang berkuasa ini. Presidennya bukan ketua partai, bukan orang kaya, bukan. Yang ketua partai beda, yang orang kaya beda. Presidennya bukan ketua partai dan bukan orang kaya. Yang menjadikannya orang kaya dan orang yang punya partai. Yang punya partai dan yang punya duit yang menjadikan ini. Paham betul? Kalau enggak jangan coba-coba maju dari gubernur. Kalau enggak, minimal punya bos. Kalau enggak punya bos yang harap ente jadi presiden. Mau enggak punya bos, saya seperti saya ini enggak punya bos, enggak mungkin jadi presiden. Pinter koyo opo isra. Bagus seperti apa Pak Roh bikin menjadi gubernur Jawa Timur, enggak mungkin. Kecuali ada yang ngebosin. Ini sistem oligarki. Yang berkuasa semua oligark semua. Walaupun dia bukan kaya, tapi di belakangnya orang kaya. Walaupun dia nggak punya partai, di belakangnya orang partai. Nah, jadi masih jauh. Yang kita harapkan seperti Quran, au islahim bainan nas. Kehidupan yang masih timpang, kemiskinan masih merajalela. Mencari keadilan dulu. Yang punya duit pun susah, apalagi yang nggak punya duit. Banyak sekali kasus Pak bikin ahli Baru bikin kan pengacara hampir kondang. Hampir kondang. Ya. Sudah kondang sudah. Hampir kondang. Nah, beliau tahulah. Yang punya uang pun kalau mencari kebenaran masih sulit gitu loh. Berliku-liku. Apalagi Zulkifli Madrais, Jumadi Solikin mencari keadilan. Waduh, jangan harap mendapatkan keadilan. Jadi sila yang paling parah di kita ini yang jauh panggang dari api adalah sila kelima. Yang jelas-jelas kayaknya nggak rahasia, orang tuh korupsi. Tenang-tenang saja tuh. Tapi yang punya salah dikit-dikit, korupsinya cuma dikit, langsung ketangkep. Langsung cepat sekali. Tapi kalau korupsinya ada lagi yang sebenarnya kejadiannya apa? Yang mencuri kapas, mencuri kayu, mencuri ranting, mencuri semangka, itu langsung proses 3 bulan, vonis langsung. Tapi yang triliunan, tenang saja. Bahkan dihormati. Bahkan mendapat jabatan malah. Jadi menteri lagi malah. Paham betul? Nah, jadi kita jauh, kita nggak nuduh siapa-siapa. Tapi ini artinya bahwa kita jauh dari islahim bainan nas. Indonesia ini jauh dari islahin bainan nas. Ternyata yang sudah seperti Quran adalah contohnya Swedia, Swiss, mana lagi? New Zealand ya, mana lagi? Skandinavia lah pokoknya ya. Finlandia yang adil, aman, nyaman, nggak ada korupsi, nggak ada kediktatoran, teror nggak ada. Bukan Indonesia ternyata yang sudah bagus ini. Nah, Quran telah memberikan bimbingan bagaimana menjadi bashar yang baik, insan yang baik, nas yang baik. Nah, terus kemudian berkembang estafet kepada para tabi'in. Ternyata Islam juga semakin berperan di dunia ini. Dengan apa? Dengan sikap terbuka, tidak tertutup. Antara lain contohnya, kalau saya cerita begini nanti 2 malam nggak habis ini. Khalifah Muawiyah sakit. Cari dokter nggak ada, orang Arab nggak jadi dokter. Ada orang Kristen Ortodok Suriah. Namanya Yohanna atau Johannes dari Damaskus, itu asli Damaskus, beragama Kristen. Jadi dokter resmi, dokter istana. Punya anak, maaf, namanya Sargius, si dokter ini. Nah, jadi dokter istana. Punya anak namanya Yahya. Ya, anak ini punya namanya Yahya.
Yahya, ayahnya hidup di istana, dia nggak mau. Dia di luar istana, hidup di Ramallah, di Palestina. Membuka apa? Ya, study club atau pesantren lah. Membuka sekolah, madrasah. Mengajarkan ilmu kalam, mengajarkan kategori ten, mengajarkan ilmu mantik, mengajarkan logika, apa primus minor, primus major, konklusi, bagaimana saya berpikir yang benar dengan kategori ten, esensi, quantity, quality, posisi, relasi, to be, to have, aksi, reaksi, itu kan kategori ten, mengajarkan muqaddimah filsafat kepada orang Islam. Jadi santrinya itu beliau orang Islam. Baru kali itu orang Arab, orang Islam melek tentang filsafat. Tapi masih belum sempurna sih. Tapi pertama kali dari orang Kristen. Nanti puncaknya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, puncaknya itu sudah masa-masa terjemahan. Buku-buku Yunani terjemah. Ini pertama kali yang mengajarkan, memperkenalkan ilmu Yunani, Greek adalah anaknya dokternya Muawiyah. Nanti akan punya murid para pendahulu-pendahulu pemikir Islam. Lebih dari itu, contoh yang materi. Kubah itu asalnya di gereja atau rumahnya orang kaya atau gedung pertemuan pakainya kubah. Ditiru oleh masjid, ditiru untuk masjid supaya soft barisnya nggak putus, soft sholatnya itu nggak putus, nggak pakai ada tiang. Makanya kubah. Jadi kubah itu dari Kristen. Kubah itu dari Barat. Dari Romawi. Bukan dari Mekah Madinah, bukan. Mekah Madinah tahunya bagian masih pakai tanah liat. Paham betul? Kubah itu dari Barat. Ilmu mantik, ilmu kalam, filsafat. Dari Barat, dari luar. Nah, contoh sekarang satu lagi. Hampir sama ceritanya. Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri kota Baghdad. Khalifah kedua dari Abbasiyah. Kalau yang babat-babat namanya Abul Abbas As-Saffah. Yang As-Saffah itu apa? Pembantai. Jagal-jagal. Kalau As-Saffah jagal. Yang membantai semua Bani Umayyah. Bunuh semuanya. Laki, perempuan, tua, anak kecil. Bunuh habisin Bani Umayyah. Tahun 132 itu. Kecuali ada satu Bani Umayyah yang lari ke Spanyol. Namanya Abdurrahman. Di Bani Umayyah tetap di Spanyol ada. Di timur semua habis Bani Umayyah. Bunuh semua oleh Abul Abbas As-Saffah. Ali Abul Abbas As-Saffah bin Abdullah bin Abbas. Nah, sakit sama aja ceritanya ini. Cari dokter gak ada yang dari Islam. Dokter dapatnya dari agama Zoroaster Majusi. Namanya Jirjis bin Bakhtiyasyur. Udah jadi dokter istana, diberi kepercayaan membangun rumah sakit. Pertama kali ada rumah sakit di Islam, bikinan dokter yang beragama Majusi. Rumah sakitnya dikasih nama Bimaristan. Bukan hanya itu. Itu ya pasti ya. Di samping buku-buku Persia diterjemah Kalila wa Dimna, Alibaba, Sindibad, boleh masuk ke Arab itu, terjemah dengan bahasa Arab yang bagus. Tapi pada aslinya bukan Arab, dari India, dari Persia, Alibaba, Sindibad, Kalila wa Dimna. Melongo sih, nggak pernah dengar ya? Apa? Nggak pernah dengar Kalila wa Dimna. Nah. Bahkan Al-Fil Walala juga sebenarnya terjemahan itu sebenarnya. Imajinasinya orang Persia diarabkan 1001 malam itu. Nah, bukan hanya itu. Bahkan sampai menara. Menara itu apa sih asalnya? Perapian. Manarotun tempatnya api. Narun api. Manarot tempatnya sujud masjid. Sholat musola. Tambah itu jadi isi makan namanya. Juga tempat. Narun manarotun. Oleh orang Islam, manara diterima, dilestarikan, diambil untuk masjid. Narnya dibuang, apinya dibuang, bangunannya tetap namanya menara. Mananya?
Mananya apa tadi? Ya Allah. Tempatnya api. Di Manara itu tempatnya apa mananya itu? Masjid ada menaranya. Apa mananya menara? Tempatnya api. Iya. Masjid ada menaranya tuh. Masjid Haram tuh. Masjid Haram Mekah ada menaranya tuh. Apa mananya menara itu? Tempatnya api. Apinya ada enggak? Enggak ada. Budayanya diambil, teologinya dibuang. Karena apinya disembah, buang apinya. Orang Majusi nyembah api, apinya di atas. Bangunannya diambil, pagoda ya kayu palu. Nah, itulah jasa atau perkembangan peradaban di era tabi'in. Belum lagi muncul para ulama yang memberikan petunjuk, garis-garis sawasatiyah, Syafi'i, Asy'ari, Maturidi, dan seterusnya. Ringkas sajalah. Nah, kita bangga dengan agama Islam yang sudah sempurna. Kita bangga dengan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Ahli sunnah paling sempurna. Sebenarnya apa? Mengharmoniskan, menyatukan antara adillah naqliyah dan hujaj atau barahin aqliyah. Itu ahli sunnah itu. Adillah naqliyah dari tekstual, yaitu Quran dan harus bergabung. Nggak boleh sendirian. Bergabung dengan hujaj aqliyah, barahin aqliyah. Ada dua. Akal kolektif namanya. Katanya intelektual kok nggak bisa jawab. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Akal individual namanya qiyas, analogi. Dibahas Quran ayatnya ada berapa macam, muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, amma, khossah, hakiki, majazi, nasikhah, mansukah. Hadis ada berapa macam, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Ijma' ada berapa macam, sukuti dan qauli dan sukuti. Qiyas ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadal, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, ikna'i. Gabungan antara naqliyah dan akliyah itulah yang menjadikan ahli sunnah jamaah madhab yang sempurna. Quran hadis saja jumud. Kalau jumud apa? Kata Imam Zainuddin al-Iraqi, at-tamassuki bi dhahirin nassi dhalalatun fid din. Sampai gitu malah. Berpegang teguh dengan zahirnya nas, sesat dalam agama. Imam yang ngomong bukan saya, Imam Zainuddin al-Khurafi. Coba. Tapi kalau akal saja, ya namanya sekuler namanya nanti. Sekuler, almaniyah namanya. Tidak diniyah. Jadi, Syiah gimana? Syiah itu mencari kebenarannya selalu di sekitar mitos pribadi, individu. Sayyidina Ali, dibangun mitosnya. Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Ridho, Ali Muhammad Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Imam Mahdi, terus dibangun mitos. Di situ anunya, kelemahannya. Menurut mereka keistimewaan, menurut saya, menurut kita kelemahan. Jadi Syiah itu dibangun di atas mitos, mitologi seputar individu, nggak bisa keluar. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah siapa yang memenuhi syarat punya kapasitas ya imam sudah, tidak harus ahli bait, tidak harus 12, tidak harus siapa, buananya sopo, buananya siapa, kok punya kapasitas, punya kemampuan ya jadi imam. Ya, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, bukan ahli bait, bukan. Nah, paham ya? Nah, dan tidak ada mitos yang dibangun di sekitar Syafi'i, Hanafi, nggak ada mitos. Nggak ada mitos. Ya, Syafi'i orang pinter, titik. Tapi orang hebat. Terus ada mitosnya nggak ada. Nah, jadi ahli jamaah madhab yang sempurna. Karena sudah jelas menggabungkan antara adillah naqliyah, Quran dan hadis, wa hujjat aqliyah, ijma' dan ya sudah sempurna lagi Nahdlatul Ulama. Aduh, sempurna banget ya. Islam sempurna, Ahlussunnah sempurna, NU sempurna. Yai Hashim Asy'ari al-Maghfurlah, sebenarnya Mbah Hashim juga mengambil dari inti dari Wali Songo. Wali Songo juga ngambil inti dari para tabi'in, para aulia, para ulama yang dulu. Tapi yang jelas Hashim Asy'ari
mempunyai ijtihad yang cerdas, menggabungkan antara Islam dan nasionalisme. Dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya. Enak kan, malah nggak bergeser. Jadi Hasyim Asy'ari itu sejak tahun 16, masih ono khilafah, masih ada khilafah Ottoman, sudah nasionalis. Masih ada khilafah, sudah nasionalis. Hubbul waton minal. Karena Kiai Hasyim Asy'ari tahu khilafah akan bubar ini. Buktinya khilafah sudah rajul marid, the sick man, sudah orang sakit. Wilayah dijajah, nggak bisa ngelawan. Inggris jajah Irak, Sudan, Mesir. Prancis jajah Suriah, Libanon, Aljazair, Tunis. Italia jajah Libya. Indonesia dijajah oleh Belanda. Khilafah sebagai khalifah, Utsman sebagai pemimpin sentral. Enggak, la haula wala quwata. La haula wala. Maka Kiai Hasyim Asy'ari tahun 16 itu sudah punya waskito. Waskito apa? Nah, orang Lampung ngerti waskito. Sudah ma'rifat. Ini khilafah akan bubar. Kalau nanti khilafah bubar, jangan sampai masyarakat di Jawi, katanya Indonesia belum ada, Jawi, jangan sampai menjadi masyarakat yang sekuler. Ya bukan sekuler sih, apa sih? Bahasanya bukan sekuler apa? Bahasanya apa sekuler? Tidak ngerti agama atau apa lah? Atau lepas dari agama ya? Ya. Maka Hasyim Asy'ari tahun 16 sudah mengeluarkan hubbul waton minal iman. Menggabungkan antara teologi, iman, agama, ketuhanan, dan kebangsaan, nasionalis, semangat cinta tanah air. Paham betul? Cari ulama selain Hasyim Asy'ari yang ngomong gitu. Nggak ada. Di Timur Tengah nggak ada. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya tidak, di Timur Tengah nggak ada. Saya di sana lama kok. Percaya tidak? Saya di Timur Tengah 14 tahun. Pulang bawa anak 4. Istri 1. Sebenarnya anak 5, tapi wafat meninggal 1 di Ma'la. Saya simpan di Ma'la. 5 sebenarnya. Jadi artinya apa? Ya Hasyim Asy'ari ulama yang luar biasa. Punya ide cemerlang, ijtihad yang cemerlang. Di saat-saat masyarakat Islam lagi cari model setelah hilangnya khilafah, piye gimana itu hilangnya khilafah ini? Toh ternyata Hafidz Asad, Jamal Nasir, Saddam Hussein sekuler itu orang. Ya Islam jadi Islam tapi sekuler. Yang lain Hasan Banna, Said Qutb, Yusuf Qaradawi, Islamnya Islam yang keras. Nah, ulama Kiai Hasyim Asy'ari para kiai yang lain memberikan konsep yang luar biasa, menggabungkan antara agama dan kebangsaan. Maka ketika muktamar tahun 30 Nabil Banjarmasin, keputusannya Indonesia adalah Darussalam, negara yang damai, yang merekrut semua komponen yang ada menjadi satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, semua saudara. Ya Allah, enggak. Di Timur Tengah enggak ada ini. Percaya enggak? Di Mesir, di Suriah, di Irak enggak ada ini. Seperti ini enggak ada. Akhirnya apa? Hasyim Asy'ari punya fatwa, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Sampai-sampai gitu. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa mengkhianati tanah airnya, halal dibunuh. Bugot namanya. Ya Allah. Nih, kalau fikih itu, fikih yang kuno, negara itu ada 2 atau ada 3 lah. Darul Islam, Darul Kufur, Darus Sulah. Negara Islam, negara kafir tapi damai dengan negara Islam. Enggak musuhan. Hasyim Asy'ari tidak diambil semuanya itu. Enggak ngambil konsep 3-3-nya. Ngambil sendiri. Ijtihad sendiri namanya Darussalam. Hebat tidak? Berani nggak ngomong kayak gini? Ya iya. Tantang semua organisasi yang lain tuh. Punya nggak konsep kayak Hasyim Asy'ari? Betul. Ya Allah. Makanya waktu saya isomil itu apa? Isomil itu apa? Nah, saya pidato tentang ini, ada yang mengira, waduh ini
Yang hadir orang Arab, hadirnya ada dari Tunis, dari Mesir, dari Saudi. Kata adik saya, Mustafa Akil, adik saya, nyinggung orang Arab ini. Nyinggung orang Arab, betapa marahnya ini. Begitu turun, semua mendatangi saya semua. Yang dari Tunis, yang dari Jordan malah acungi jempol semua dengan konsepnya Hasyim Asy'ari, hubbul watanul iman. Saya bilang, irhab, radikalisme, tasyaddud, tatarruf, teroris datang dari negara ente semua. Bukan dari kita. Kalau kita udah selesai antara Islam dan nasionalisme. Ente yang belum selesai. Nah, itu dikira, dikhawatirkan marah. Pak Maftuh sama Agus Maftuh, Dubes Saudi juga ada. Keras banget kayak saya ini. Begitu selesai pidato, yang dari Jordan nyalami, dari Tunis nyalami. Malah minta tag pidatonya dibawa pulang. Kita ini sudah selesai antara hubungan agama dan negara. Mereka belum selesai. Sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Islam semua itu. Arab semua itu. Afghanistan sudah 40 tahun. 40 tahun Afghanistan perang saudara. Soviet lari, di sini perang. Karena syariah. Jadi syariahnya nggak jalan, musuhannya iya, perangnya iya. Kalau di kita coba. Kalau di kita Hasyim Asy'ari, waktu tanggal 18 Agustus 45, rapat BPUPKI, ketuhanan yang Maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang orang Indonesia Timur nggak setuju, protes. Kalau dipaksa saya keluar dari NKRI. Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang, belum ada WA kan? Belum ada WA waktu itu. Pulang menghadap Mbak Hasyim. Iya, cerita begini, gimana Pak? Hasyim Asy'ari jamnya Ki Hasyim, nanti malam saya sholat dulu. Malamnya sholat, paginya saya setuju 7 kata dibuang. Asalkan satu dulu negara ini. Gak usah bicara syariat dulu lah, satu dulu. Nanti kita berjuang syariat Islam di atas negara yang kuat. Ayo, nanti satu dulu, kuat dulu, baru kita bicara syariat. Jangan belum udah bicara syariat. Oleh karena itu usulnya Ki Wahid Hasyim, ada Kementerian Agama. Supaya ada manifestasi syariat, walaupun nikah, tolak, rujuk, haji, wakaf. Apa? Waris. Manifestasi dari syariat lah. Bukan seluruhnya, tapi ada. Syariat Islam masih ada di Indonesia ini melalui Kemenag apa? Nikah, rujuk, talak, haji, wakaf, waris. Jadi ada di situ ada manifestasi syariat di negara kita ini. Tidak sekuler banget. Oleh karena itu, Kementerian Agama jasanya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahid Hasyim. Selama orde lama, Menteri Agama semuanya NU. Nggih, Wahid Hasyim, Kiai Masykur, Kiai Ilyas, Wahab, Syaifuddin Zuhri, Muhammad Dahlan. Orde baru buang semua NU. Mukti Ali, Alam Syah, Munawir Syadili, Tanwir Tahir, Malik Fajar. Reformasi NU lagi. Pak Tolha Hasan, Pak Agil Munawar, Pak Maftuh Basuni, Pak Surya Darmari, Pak Lukman Hakim. Sekarang tentara lagi. Enggak, terus terang aja nih. Padahal adanya Kementerian Agama itu atas usulannya NU. Supaya tidak sekuler. Ada syariatnya lah dikit-dikit itu. Sebagian lah. Jadi kita punya pegangan yang sempurna. Islam sempurna tidak? Ahli Sunnah sempurna tidak? NU sempurna tidak? Alhamdulillah. Tinggal koprinya harus sempurna. Syukran. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu al-muwaffiq lit thariq. Ya'khudh bi aydikum fi as-salah wal khair wa yahfazkum min fitnatil wahabiyyah wal irhabiyyah was salafiyah. Selamat ulang tahun yang ke-52. Sudah dewasa, biasanya udah mulai tua, mulai penyakitan. Ya orang tua, organisasi tua pun penyakitan, gak apa-apa, asal penyakitnya cuma flu, masuk angin, jangan sampai serangan jantung, jangan sampai stroke, jangan. Kalau yang sakitnya gudigen nggak apa-apa. Di NU pun sama, NU pun sudah organisasi tua ini, ya sering sakit, tertimpa penyakit lah. Alhamdulillah selalu selamat. Setiap ada upaya yang menginginkan PBNU tandingan selalu gagal. Nah,
Penyakit ada, kita diobati. Bayangkan, syariat Islam itu yang pertama kali ormas ya, Muhammadiyah dulu ya, baru syariat. Syariat Islam itu ada 3 sekarang ini. Al-Irsyad ada 2, Perti ada 2, NU tetap 1. Setiap ada usaha-usaha bikin NU tandingan, PBN tandingan, selalu gagal. Begitu pula Korpi mudah-mudahan selalu 1. Walaupun ada penyakit flu nggak apa-apa, batuk-batuk nggak apa-apa, asal jangan stroke. Syukran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.